Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan, pemirsa setia Bible Learning. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua, para pemirsa Bible Learning. Saya sangat berharap semoga Paskah tahun ini istimewa daripada tahun-tahun sebelumnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, silakan Anda di kolom komen menuliskan selamat Paskah kepada kita, masing-masing dari kita. Semoga karya keselamatan Allah ini terdengar, dirasakan, jangan sampai berlalu begitu saja. Saudara-saudara, di awal video ini izinkan saya untuk memperagakan sesuatu, sebuah peragaan yang luar biasa. Anda pasti ingat bahwa saya pernah menulis sebuah buku, yaitu Ketika Salib Terasa Berat, seperti yang tertulis di samping saya ini. Dalam perjalanan hidup kita, bisa jadi salib itu dirasakan sangat berat. Saudara-saudara, siapa di sini yang pernah mengalami salibnya sangat berat? Ya Romo, betul. Apalagi selama 2 tahun di masa pandemi, betul-betul kita semua, seluruh dunia merasakan beratnya beban kehidupan ini. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, dari pengalaman saya mau membongkar sebuah rahasia yang saya alami, yang saya geluti, yang betul-betul saya menemukan kekuatan dari Tuhan. Anda perhatikan baik-baik kata berat. Kalau salib dilihat hanya sebagai penderitaan, hanya sebagai kesulitan-kesulitan, problem, masalah, beban hidup, dia akan selama-lamanya tetap berat. Saya mengajak Anda semua, jangan hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan ringankanlah salibku yang berat ini, yang namanya hidup. Mana ada orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja, nggak punya tantangan, nggak punya kesulitan? Jawabannya mudah, tidak ada. Semua dari kita dengan porsi kita masing-masing, siapapun kita, hidup kita punya tantangannya masing-masing. Nah, ada kekuatan mahadahsyat yang kita rayakan dalam Paskah yang bisa merubah salib berat ini. Coba Anda perhatikan baik-baik. Kalau saya masukkan satu huruf di dalam kata berat yang bisa mengubah segala-galanya, yaitu saya tambahin huruf K. Saya tambahin di tengah-tengah. Beratnya tetap sama-sama berat. Kata berat, B-E-R-A-T, kalau saya tambahin K di tengah-tengahnya menjadi berkat. Saudaraku, itulah panggilan hidup Kristiani masing-masing dari kita, para pengikut Kristus. Nah, sekarang K-nya itu simbol dari apa? Anda pasti sudah bisa menebak, saudara-saudara. Bisa jadi kekuatan, bisa jadi kebangkitan, bisa jadi Kristus. Oh, ternyata supaya bisa merubah salib yang terasa berat ini, kita memaknai kekuatan yang bukan berasal dari harta benda, dari segala jabatan, dari segala hal-hal duniawi ini, tetapi kekuatan kebangkitan. Kebangkitan siapa? Siapa lagi kalau bukan Kristus? Kuasa kebangkitan Kristuslah yang bisa merubah salib yang berat menjadi berkat. Saudara-saudara, sejujur-jujurnya bahwa di tahun 2017, ketika saya menulis Ketika Salib Terasa Berat, pada saat itu memang betul hidup saya terasa sangat amat berat. Masalah demi masalah datang silih berganti. Saat itu rasanya pundak saya kenceng, pikiran saya mumet, jalan saya terasa buntu. Saya mencoba untuk berjuang, tapi kalau berjuangnya seorang diri, mengandalkan kekuatan saya sendiri, selalu tetap menjadi berat. Nah, pada waktu itu, ada sebuah kasih Tuhan yang memanggil saya sebagai seorang imam. Bagaimana salib yang terasa berat diubah oleh kekuatan kebangkitan Kristus. Sejak saat itulah saya menjadi sadar apa yang harus saya lakukan sebagai seorang imam. Maka dari itu saudara-saudara, mulai saat itulah muncul yang namanya Bible Learning.
Bagaimana saya seorang pengajar kitab suci bisa membagi-bagikan ilmu kitab suci, bisa membuat umat beriman, para orang-orang Kristiani bisa mencintai firman Tuhan. Tidak terasa sudah 2 tahun lebih karya itu saya lakukan sampai detik ini. Nah, saudara-saudaraku, percayalah yang namanya berkat Tuhan kalau kita bagikan kepada sesama akan menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Terus begitu ternyata cara kerja Tuhan. Siapa yang menyangka ternyata pewartaan firman Tuhan di YouTube ini mendatangkan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan saya. Tapi ingat, saya seorang imam yang tidak boleh menikmati berkat-berkat itu untuk diri saya sendiri. Dari situlah saya menyadari bagaimana panggilan Tuhan bekerja dalam diri saya dengan cara berkat-berkat yang saya terima harus saya salurkan lagi kepada orang banyak, terutama bagi mereka yang memerlukan. Jadi saudara-saudara, yang namanya kuasa Tuhan baru bekerja kalau kalau kita mau berkorban buat Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan diri kita yang terbaik total untuk Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita tidak menikmati seorang diri berkat-berkat dalam kehidupan kita, tapi kita salurkan lagi kepada sesama. Kekuatan kebangkitan Kristuslah yang mampu merubah salib yang terasa berat kini sudah menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, dari mana saya punya paham seperti itu? Dalam doa saya bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, mengapa kau izinkan aku mengalami penderitaan, sakit penyakit, masalah demi masalah? Saya bertanya, dan saya bertanya. Salah satu jawaban yang saya dapatkan dari firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 10, yaitu kebangkitan Yesus. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, cara kerja Tuhan ternyata luar biasa. Ternyata setiap pribadi yang ditampakkan oleh Tuhan yang bangkit ternyata tidak bisa hanya berdiam diri. Mereka harus mewartakannya kepada semua orang. Ini yang saya dapat, ini yang saya pahami pada akhirnya. Ternyata rahmat, kuasa, kasih, kebangkitan Tuhan yang mampu merubah kehidupan saya harus saya wartakan kepada semua orang. Dari situlah berkat demi berkat mulai bekerja. Di Yohanes bab 20 ayat 1 dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pada waktu itu Maria Magdalena bahkan tidak mengerti atau belum mengerti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tetapi di sini secara spontan dia langsung berlari kepada Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Maria mengabarkan apa yang terjadi yang dia lihat di makam Yesus. Saudara-saudara, yang namanya kuasa kasih Tuhan sekecil apapun, bahkan ketika kita belum mengerti atau tidak mengerti kasih Tuhan, karya Tuhan, keselamatan Tuhan, kebaikan bahkan mukjizat-mukjizat Tuhan, harus kita sampaikan kepada orang banyak. Tetapi yang kita wartakan adalah kemenangan Allah atas maut. Yesus yang wafat di kayu salib tanpa kebangkitan hanyalah menjadi pribadi yang kalah. Tetapi oleh kebangkitannya ternyata maut dan dosa dihancurkannya. Nah saudara-saudara, kuasa seperti ini belum pernah terjadi. Memang kita pernah membaca dalam perjanjian lama ada orang-orang mati dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan, anak Yairus dibangkitkan. Tapi belum pernah terjadi sepanjang skala sejarah seseorang yang sepertinya sudah ditolak oleh Allah, yang mengalami penderitaan sangat berat, yang dihakimi, yang dijatuhi hukuman mati, yang dianggap sebagai orang berdosa, di mana semua orang berkata salibkan dia. Bahkan orang banyak pada waktu itu lebih memilih seorang Barabas daripada pribadi yang luar biasa ini. Pribadi yang dilihat gagal oleh manusia.
pribadi yang ditolak oleh manusia ternyata bangkit dari kematian. Kenyataan itulah yang harus membuka wawasan kita. Betapa diri kita yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang bergulat, yang hidupnya sedang berat, kuasa Allah juga bisa bekerja dalam diri kita. Seperti Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, Allah sudah barang tentu juga bisa dan mampu membangkitkan kita dari segala keterpurukan kita. Kuncinya kembali ke yang tadi. Apakah hidup kita mau menjadi berkat buat sesama? Itu dulu. Romo, saya nggak punya apa-apa. Saudara-saudara, untuk bisa menjadi berkat tidak hanya berkutat pada apa yang namanya materi, harta, kekayaan. Mulailah dari yang kecil-kecil. Berbuat baik, bisa mengampuni, bisa melayani dengan tulus dan ikhlas, menolong mereka yang tidak punya penolong, mereka yang lapar, mereka yang tertindas, mereka korban-korban ketidakadilan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, ada satu hal lain lagi. Kak, terakhir yang mau saya perkenalkan kepada saudara. Semua kebaikan kita, semua pertolongan kita kepada sesama, semua berkat-berkat yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada sesama, jangan berhenti supaya kita jadi terkenal, supaya kita subscribernya banyak. Bukan, tetapi Kak yang terakhir, lakukanlah itu semua demi kemuliaan Tuhan. Dengan itulah salib yang berat akan berubah menjadi berkat. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus demi kemuliaan Allah sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana apakah kita mau mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan Allah dalam pelayanan kepada sesama. Saudara-saudara, bawa terus sukacita kebangkitan. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah meratap di depan orang. Menangislah dalam doa, mengeluhlah dalam doa, dalam cakap-cakap kita dengan Allah. Tidak perlu orang-orang tahu penderitaan kita. Itulah yang luar biasa. Sampai nanti ketika salib kita yang berat sudah jadi berkat, baru kita bercerita bahwa maha baiklah Allah untuk diri kita dan juga pasti untuk semua orang. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Saya Romo Yosef mengucapkan selamat Paskah, rahmat kuasa kasih Tuhan mengalir untuk hidup kita semua. Haleluya, haleluya, Kristus sudah bangkit. Demikian juga hidup kita sudah dibangkitkan dan dipulihkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.